kayaknya yang merasa di prank itu bukan cuma saya, tapi teman-teman juga banyak. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu kan ada orang 80% puas dengan kinerja Jokowi. Kalau menurut saya, kalau dipikir sekarang itu mungkin 80% itu hanya sebuah angka sesuai pesanan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali membahas seputar politik. Kalau keluarga Pak Jokowi, ya itu selama ini, selama 10 tahun itu memang pencitraan yang seolah-olah sederhana. Saya terutama merasa, ya mungkin bukan cuma saya, banyak yang tertipu dengan kesederhanaannya. Kinerjanya ya, yang bagus ya banyak. Kalau Pak Jokowi ya terus terang yang bagus banyak jalan tol, jalan banyak yang halus, itu contohnya seperti itu. Jalan yang dulu tidak bisa dilalui jadi bisa dilalui, itu contohnya ya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya mungkin beliau orang baik. Jadi di akhir jabatannya presiden kita, Presiden Jokowi, itu mulai terlihat karakter aslinya seperti itu, merusak demokrasi, melanggar konstitusi, mengkhianati partai yang membesarkannya. Dan yang saya mau dibahas di video ini seputar Gibran yang jelas-jelas memberi contoh buruk untuk masyarakat. Mohon maaf tapi ya kalau misalkan bahasa saya masih gelepotan karena saya belum terbiasa ngomong di soal politik kayak gitu, jadi wajar kalau gelepotan. Padahal kalau masalah politik ya kalau saya pribadi itu sedikit paham kayak gitu. Kalau belum paham tidak akan saya bahas, hanya saja bahasanya di sini terkadang belepotan, jadi maaf ya kalau belepotan. Di video kali ini saya akan membahas tentang Gibran yang menjadi contoh buruk untuk masyarakat. Jadi Gibran itu menjadi contoh buruk untuk masyarakat. Yang pertama, pengkhianatan. Gibran itu kan terjun di dunia politik itu lewat partai PDI Perjuangan, partai yang membesarkannya. Bukan hanya Gibran, tetapi bapaknya Presiden kita, Presiden Jokowi, itu juga dibesarkan oleh partai PDI Perjuangan. Bahkan menantunya Bobi Nasution juga menjadi wali kota sukses oleh PDI Perjuangan. Oleh karena itu, Gibran waktu Pilpres kemarin itu kan sudah terlihat jelas kalau Gibran itu mengkhianati partai yang membesarkan keluarganya dan dirinya, yaitu mengkhianati partai PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi contoh buruk tentang pelanggaran konstitusi negara kita ini dibangun oleh para pejuang-pejuang, oleh para pendiri bangsa ini, dan dipertahankan selama bertahun-tahun. Konstitusi negara ini yang dipertahankan oleh para pejuang, oleh para pendiri bangsa, yang dipertahankan selama bertahun-tahun, dan hanya dalam hitungan detik konstitusi dilanggar oleh dinasti Jokowi. Itu yang kedua, jadi menjadi contoh buruk, yaitu melanggar, merusak demokrasi. Yang ketiga yang paling biadab ini ya, seperti orang tidak beretika, yaitu akun Fufu Fafa. Masa iya cawapres yang sudah dipilih memiliki rekam jejak digital seperti itu? Sungguh seperti orang tidak beradab. Kata-katanya ibaratnya di rekam jejaknya itu sangat-sangat jelas di dunia digital. Akun Fufu Fafa itu rekam jejaknya Gibran, di situ kan ada semua. Nah, secara tidak langsung itulah sifat asli Gibran itu seperti itu. Dan untuk menurut teman-teman, menurut rakyat Indonesia, pantaskah orang yang seperti itu memimpin negara ini, negara yang besar ini? Teman-teman jawab sendiri saja. Oleh karena itu, dari keluarga Presiden Joko Widodo saat ini di akhir jabatannya memang banyak memberi contoh buruk untuk masyarakat. Di pembahasan kali ini saya tidak menyerang pribadinya, tetapi menyerang cara berpolitiknya yang menurut saya itu kurang benar ya. Kalau secara pribadi saya tidak pernah menyerang, tetapi yang saya kritik cara berpolitiknya di akhir jabatan keluarga Presiden kita, Presiden Jokowi ya. Jadi teman-teman di sini paham kalau Gibran itu sudah menjadi contoh buruk untuk masyarakat. Jika ada kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke, salam 3 jari.